Sahabat Injili, baik kembali lagi bersama kami di channel Injili pada pagi hari ini. Dan saya ditemani oleh Angel sebagai presentasi pada hari ini. Dan bersama Andis juga yang akan menanggapi presentasi dari Saudari Angel. Baik, presentasi yang akan disampaikan oleh Saudari Angel pada pagi hari ini adalah anugerah dan keselamatan. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan kita masuk dalam latar belakang. Saya akan menyampaikan latar belakang tentang keselamatan dan anugerah. Keselamatan semata-mata adalah ketetapan Allah di dalam anugerahnya. Allah memanggil manusia sebagai wujud tindakan Allah yang penuh kasih karunia. Jadi keselamatan dan anugerah tidak dapat dipisahkan karena keduanya adalah kasih karunia-Nya melalui karyanya. Anugerah dan keselamatan adalah suatu konsep dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa keselamatan manusia adalah pemberian Allah. Dalam konsep ini keselamatan manusia tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan, melainkan berdasarkan anugerah dari Allah. Konsep ini juga terdapat dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus yang ada dalam Perjanjian Baru. Masuk pembahasan, saya akan menjelaskan dulu pengertian anugerah. Kata anugerah berasal dari kata karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam Perjanjian Baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima orang yang tidak layak dihukum. Istilah ini dipakai juga untuk mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia. Ada juga anugerah dalam Perjanjian Lama. Salah satu kasih karunia Allah yang tergambar di dalam PL adalah tawaran perdamaian atas pelanggaran manusia dalam kisah penciptaan. Kisah ini dimulai dengan gambaran bumi yang kacau, yang belum berbentuk dan gelap gulita, dan menunjukkan situasi jauh dari Allah. Dalam keadaan kacau, Allah menunjukkan kesediaan dan inisiatif untuk memberi rupa dan bentuk kepada langit dan bumi. Dan perdamaian ini juga terdapat dalam perjanjian antara Nuh dan Allah setelah peristiwa air bah. Dalam Alkitab disebutkan bahwa air bah merupakan hukuman atas kejahatan manusia yang hidup pada zaman Nuh. Kalau anugerah dalam Perjanjian Baru, istilah perdamaian adalah suatu proses untuk meluruskan situasi yang tidak adil atau kacau. Seringkali perdamaian adalah pengampunan dipahami dalam pengertian yang sama, sebab keduanya sama-sama mengarah kepada kedamaian. Kata perdamaian terdapat dalam Matius 5 ayat 24 dan 1 Korintus 7 ayat 11 yang menggambarkan relasi antara manusia dengan Allah. Dan dalam bahasa Yunani, yaitu kata lage atau kata benda itu, dan kata kaloso, kata kerja, menggambarkan suatu tindakan Allah yang hendak mendamaikan umat manusia untuk kosmos dengan dirinya sendiri, sehingga manusia berperan aktif dalam proses pendamaian Allah, sebab pendamaian oleh Allah merupakan karunia bagi manusia. Itu pengertian tentang anugerah. Dan sekarang saya menjelaskan tentang pengertian keselamatan. Banyak pertanyaan tentang apakah saya sudah diselamatkan. Pertanyaan mengenai keselamatan merupakan pertanyaan yang utama di dalam Alkitab. Hal yang sakral dalam firman Tuhan adalah mengenai keselamatan. Yesus pada waktu berada di dalam kandungan Maria telah diproklamasikan sebagai juru selamat, dan keselamatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keselamatan berasal dari Tuhan. Keselamatan bukan hasil atau usaha rekayasa manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan merupakan karya ilahi. Hal ini digenapi dan diaplikasi oleh Allah. Dan keselamatan adalah oleh Allah, dari Allah adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari murkanya. Dan saya juga memberikan pandangan Paulus tentang keselamatan dan anugerah. Jadi pandangan Paulus tentang keselamatan dan anugerah juga ada. Yang pertama tentang keselamatan. Keselamatan menurut Paulus. Paulus menyatakan bahwa kitab suci yang dapat memberi manusia hikmat dan menuntun keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan dia menyediakan sarana-sarana yang penting untuk menikmati keselamatan yang penuh, dengan memperluas dan menetapkan konsep PL tentang keadilan Tuhan yang menjadi bayang-bayang bagi keadilan yang menyelamatkan di dalam PB. Paulus menunjukkan betapa tidak ada keselamatan oleh hukum, sebab hukum hanya dapat menunjukkan kehadiran yang dan memancing aktivitas dosa dan membungkam manusia dalam kesalahannya di hadapan Allah. Itu menurut Paulus tentang keselamatan. Sekarang, dan Paulus juga bilang
Paulus dalam surat Roma menyatakan bahwa manusia yang berdosa telah diselamatkan dengan cuma-cuma melalui anugerah. Akan tetapi manusia harus merespon anugerah Allah tersebut bagi dirinya sendiri melalui iman. Dan melalui penjelasan tersebut disimpulkan bahwa karena anugerah dan oleh iman. Dan itu menurut pandangan Paulus tentang anugerah di dalam surat Roma. Dan di surat Korintus, anugerah adalah tidak hanya terdapat dalam surat Roma saja, melainkan juga di dalam surat 1 Korintus dan 2 Korintus tertulis bahwa anugerah Allah mendukung dan membimbing setiap manusia dalam perkataan dan perbuatan. Anugerah Allah juga memberi kekuatan bagi orang-orang Kristen untuk menjalani kehidupan yang saling melayani kepada sesama manusia. Jadi demikian kesimpulan dari makalah anugerah dan keselamatan ini adalah bahwa keselamatan semata-mata adalah ketetapan Allah di dalam anugerahnya. Allah memanggil manusia sebagai wujud tindakan Allah yang penuh kasih karunia. Jadi keselamatan dan anugerah tidak dapat dipisahkan karena keduanya adalah kasih karunia melalui karyanya. Anugerah dan keselamatan adalah suatu konsep dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa keselamatan manusia adalah pemberian Allah. Dalam konsep ini, keselamatan manusia tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan, melainkan berdasarkan anugerah dari Allah. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke tulis. Baik, presentasi yang sangat menarik yang berjudul Anugerah dan Keselamatan. Ya, dengan ini kita dapat mengetahui bahwa keselamatan dan anugerah itu tidak dapat dipisahkan dan itu berasal dari anugerah Tuhan, dari kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana tanggapan Andis tentang hal ini? Iya, baik, terima kasih. Berbicara mengenai anugerah dan keselamatan, berarti dalam hal ini ada seringkali timbul pertanyaan dari beberapa orang, apakah itu perbuatan baik bisa menyelamatkan? Bagaimana tanggapan saudara dengan pertanyaan seperti itu? Iya, banyak ya pertanyaan tentang ini. Apakah kamu sudah diselamatkan dengan perbuatan? Sebenarnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tadi saya sudah jelaskan, tapi karena iman. Karena di dalam firman Tuhan, Yesus pada waktu berada dalam perang telah berkuasa sebagai juru selamat dan keselamatan bagi manusia. Jadi berarti keselamatan hanya kasih karunia Allah. Iya, itu anugerah dari Allah. Mungkin itu saja. Nah, dari presentasi saudari Angel kita dapat mengetahui bahwa keselamatan dan anugerah itu adalah hanya kasih karunia Tuhan, bukan karena semata-mata perbuatan baik kita. Baik, terima kasih saja presentasi dari Angel. Kami ucapkan terima kasih. Salam Injili.